Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Nah, minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang perkalian aljabar. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang pembagian aljabar. Sebelum kita masuk ke pembagian aljabar, Ibu ingin memberi sedikit motivasi lah untuk kalian biar semangat lagi untuk belajar matematika, ya. Nah, kalau kita membicarakan pembagian dulu ya. Pembagian. Kalau 1 dibagi 1 itu hasilnya 1. Nah, kalau 1 dibagi 2 hasilnya setengah. Nah, kalau dalam pembagian ini kita alihkan atau kita terapkan ke dalam dunia nyata atau kehidupan kita. Misal kita punya satu kebaikan yang kita berikan kepada teman, guru, atau orang di sekitar kita. Lalu kita mengharapkan satu kebaikan pula yang jatuh kepada kita. Nah, hasilnya jadi 1 bagi 1, hasilnya 1. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan dan berharap satu kebaikan pula kepada kita, ya kita hanya mendapatkan 1. Tapi kalau kita melakukan satu kebaikan dan kita berharap 2 kebaikan kembali kepada kita, nah itu kita mendapatkannya setengah. Jadi setengah dari kebaikan yang sudah kita berikan. Dari sini sudah mulai nyambung ya. Oke, lanjut. Kalau semakin banyak kebaikan yang kita harapkan, tapi kita cuma melakukan satu kebaikan, maka hasilnya akan semakin sedikit yang kita dapat. Paham kan? Bisa kalau satu kebaikan, terus kita berharap 10 kebaikan kepada kita. Nah, di situ nanti akan dapat 0,1 kebaikan dari yang kita gunakan. Nah, gimana? Semakin kecil kan? Nah, di sini Ibu punya satu motivasi yang bagus sekali. Ketika kita melakukan satu kebaikan dan kita tidak mengharapkan kebaikan apapun datang pada kita, hasilnya apa? Tak hingga, ya kan? 1 dibagi 0, hasilnya pernah kepikiran seperti ini? Nah, kalau kita cari kebalikannya, kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan, tetapi kita mengharapkan satu kebaikan, 0 dibagi 1, hasilnya 0 alias 0 lagi. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan, tapi minta 10 kebaikan kepada kita, hasilnya apa? Tetap 0. Nah, bagus kan pengaplikasiannya dalam kehidupan kita? Nah, disinilah kunci dari matematika itu adalah memahami, ya kan? Tidak hanya memahami rumus, memahami hitung-hitungan, cepat hitung, bisa ini, bisa itu, benar-benar enggak. Tapi memahamilah itu yang ingin Ibu terapkan kepada kalian semua. Jadi setiap materi yang ada di matematika ini sebenarnya berhubungan sama kehidupan kita, ya kan? Nah, kita open mindset. Kita coba buka kembali pemikiran kita. Seperti apakah yang baik yang bisa diambil dari pelajaran matematika? Bukan hanya menghafalkan rumus, bukan hanya berhitung yang bla 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 itu. Enggak. Ya kan? Nah, dari sini Ibu tekankan lagi. Ibu tidak menginginkan kalian pintar dalam matematika, tapi Ibu mintanya kalian paham terhadap matematika, ya kan? Kalau pintar belum tentu dia paham. Ya, dia pintar menghitung, tapi tidak paham maksudnya, tidak paham pengaplikasiannya dalam dunia nyata, ke dunia yang kita jalani, kehidupan sehari-hari gak paham, ya kan? Nah, tapi kalau kita sudah paham, pintar itu mengikuti. Sama kayak tadi ya, kita tidak berharap kita pintar, tapi kita berusaha untuk memahami, ya kan? Nah, cukup termotivasi? Ya, oke. Kalau sudah termotivasi, kita buka dulu ya kelasnya, oke? Kita buka buku halaman 152, kalian baca dulu selama 10 menit, biar lebih lama, berkali-kali baca. Silakan baca halaman 1 sampai halaman 5 ya. Jadi cuma 5 lembar ya. Nanti kalau selesai baca, kita akan bahas mulai pertama. 0 dibagi 1, hasilnya 0 alias 0 lagi. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan, tapi minta 10 kebaikan kepada kita, hasilnya apa? Tetap 0. Nah,
Bagus kan pengaplikasiannya dalam kehidupan kita? Nah, disinilah kunci dari matematika itu adalah memahami, ya kan? Tidak hanya memahami rumus, memahami hitung-hitungan, cepat hitung, bisa ini, bisa itu, benar enggak. Tapi memahamilah itu yang ingin ibu terapkan kepada kalian semua. Jadi setiap open mindset, kita cobakan rumus, ibu tidak menginginkan kalian pintar dalam matematika. Pintar belum tentu dia paham. Ya, dia pintar, kita jalani kehidupan sehari-hari gak paham, ya kan? Nah, tapi kalau kita sudah paham, pintar itu mengikuti. Sama kayak tadi ya, kita tidak berharap kita pintar, tapi kita berusaha untuk memahami, ya kan? Nah, cukup termotivasi? Ya, oke. Kalau sudah termotivasi, kita buka dulu ya kelasnya, oke? Kita buka buku halaman 152, kalian baca dulu selama 10 menit, biar lebih lama, berkali-kali baca. Silakan baca halaman 1 sampai halaman 5-nya. Jadi cuma 5 lembar ya. Nanti kalau selesai baca, kita akan bahas mulai